Film sejarah selalu menarik perhatian karena seringkali membuka kembali tabir masa lalu dengan cara yang dramatis. Salah satunya adalah The Other Boleyn Girl, film yang dirilis tahun 2008 dan dibintangi oleh Natalie Portman, Scarlett Johansson, serta Eric Bana. Film ini diadaptasi dari novel karya Philippa Gregory yang bercerita tentang kisah cinta segitiga di Istana Inggris antara Raja Henry VIII, Anne Boleyn, dan Mary Boleyn. Sekilas, film ini tampak seperti kisah klasik tentang cinta, intrik, dan perebutan kekuasaan. Namun, sejak awal perilisannya, film ini langsung memicu kontroversi besar. Alasannya? Banyak yang menilai film ini terlalu vulgar, terlalu sensasional, dan menggambarkan kehidupan kerajaan Inggris dengan cara yang dianggap tidak pantas. Film The Other Boleyn Girl menggambarkan kehidupan abad ke-16 ketika Raja Henry VIII berkuasa di Inggris. Fokus utamanya adalah kisah keluarga Boleyn, terutama dua saudara perempuan, yaitu Anne Boleyn dan Mary Boleyn. Dalam sejarah, Anne Boleyn dikenal sebagai salah satu istri Raja Henry VIII yang tragis. Ia menikah dengan sang raja, namun akhirnya dihukum mati dengan tuduhan pengkhianatan. Sedangkan Mary Boleyn, kakaknya, juga disebut-sebut memiliki hubungan khusus dengan Henry VIII, sebelum sang raja benar-benar terpikat pada Anne. Film ini mencoba mengangkat sisi pribadi dan romantis dari kehidupan keluarga kerajaan. Namun yang dipermasalahkan adalah bagaimana film tersebut menekankan sisi sensualitas dan adegan seksual yang dianggap berlebihan. Sejak dirilis, para sejarawan langsung mengkritik film ini. Mereka menilai bahwa cerita yang disajikan terlalu dilebih-lebihkan demi menciptakan drama dan sensasi di layar lebar. Para sejarawan berpendapat bahwa hubungan Mary dengan Raja Henry VIII tidak seintens yang digambarkan dalam film. Begitu pula dengan ambisi Anne yang dalam film ditampilkan sangat manipulatif, seolah-olah hanya mengandalkan daya tarik seksual untuk menguasai raja. Banyak pihak merasa penggambaran ini merusak sejarah, terutama karena tokoh-tokoh tersebut adalah figur penting dalam sejarah Inggris. Dengan kata lain, film ini lebih mengedepankan sisi skandal dibandingkan akurasi sejarah. Adegan-adegan intim dalam film juga menjadi sorotan. Banyak yang menilai bahwa sutradara Justin Chadwick terlalu fokus pada aspek hubungan fisik ketimbang memperlihatkan dinamika politik dan agama yang sebenarnya jauh lebih penting pada masa itu. Menariknya, kontroversi ini justru membuat The Other Boleyn Girl semakin laris. Protes demi protes dari sejarawan, kritikus hingga penonton konservatif malah membuat orang penasaran. Film ini berhasil menarik perhatian publik internasional, apalagi karena dibintangi oleh dua aktris besar Hollywood, Natalie Portman dan Scarlett Johansson. Kehadiran mereka menjadi magnet tersendiri. Penonton yang awalnya mungkin tidak tertarik dengan sejarah kerajaan Inggris, akhirnya ikut menyaksikan hanya untuk melihat apa sebenarnya yang membuat film ini begitu kontroversial. Di box office, film ini mampu meraih keuntungan yang cukup besar dibandingkan dengan biaya produksinya. Dengan kata lain, kontroversi justru menjadi strategi promosi gratis yang menguntungkan pihak studio. Fenomena ini bukan hanya terjadi pada The Other Boleyn Girl. Banyak film sejarah lain yang juga diperdebatkan karena dianggap tidak akurat. Masalah utamanya terletak pada perbedaan antara tujuan film dan tujuan sejarah. Film bertujuan menghibur, menarik perhatian, dan menghasilkan keuntungan. Sedangkan sejarah bertujuan menyajikan fakta berdasarkan data yang ada. Ketika keduanya bertemu, seringkali terjadi benturan. Sutradara dan penulis naskah cenderung menambahkan bumbu dramatisasi agar cerita lebih menarik di layar lebar. Namun bagi sejarawan, hal ini dianggap sebagai pengaburan fakta dan bisa menyesatkan publik. The Other Boleyn Girl adalah salah satu contoh paling jelas. Alih-alih menampilkan kompleksitas politik pada masa reformasi gereja Inggris, film ini lebih menekankan sisi romansa, intrik seksual, dan persaingan saudara perempuan yang penuh drama. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah salah jika film sejarah mengambil kebebasan kreatif?
Di satu sisi, bisa dibilang salah, karena masyarakat yang menonton bisa mendapatkan gambaran keliru tentang tokoh sejarah. Misalnya, banyak yang akhirnya menganggap Anne Boleyn hanya seorang wanita ambisius yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal sejarah mencatat, perannya jauh lebih kompleks dalam reformasi gereja Inggris. Namun di sisi lain, film juga punya fungsi hiburan. Tidak semua penonton datang untuk belajar sejarah secara detail. Bagi sebagian besar, yang penting adalah cerita yang emosional, penuh konflik dan menghibur. Dalam hal ini, film justru berhasil memberikan pengalaman sinematik yang kuat. Hingga hari ini, The Other Boleyn Girl tetap dikenang sebagai salah satu film kerajaan Inggris yang paling kontroversial. Adegan-adegan sensualnya memang banyak diperdebatkan. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa film ini sukses membuka diskusi tentang bagaimana sejarah seharusnya ditampilkan di layar lebar. Film ini juga membuktikan bahwa kontroversi tidak selalu berakhir buruk. Justru, semakin besar kontroversi, semakin besar pula perhatian publik. Dan pada akhirnya, The Other Boleyn Girl berhasil mencapai tujuannya, menjadi perbincangan hangat dan meninggalkan jejak dalam sejarah perfilman. Itulah kisah kontroversi film The Other Boleyn Girl. Sebuah film yang memperlihatkan bagaimana seni, hiburan, dan sejarah bisa saling berbenturan, dan bagaimana publik bereaksi ketika cerita masa lalu disajikan dengan cara yang dianggap terlalu vulgar.